Para jamaah yang berbahagia, itu secara umum bagaimana kita menjaga anugerah Allah sehingga kita tetap menjadi makhluk yang mulia sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bisa menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia, insya Allah kita akan menghadap Allah dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik, dengan happy ending. Para jamaah yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan bahwa Islam hadir itu adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Maka banyak tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasulnya tentang adab-adab bagaimana kita bisa menjaga keturunan itu. Yang pertama adalah adab dalam pergaulan. Jadi dalam kita menjalin pergaulan bersama manusia, terutama pergaulan lain jenis, memang Allah menganugerahkan, ya, zuyunanin nasi kubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir dan seterusnya. Itu Allah menganugerahkan ketertarikan laki-laki kepada perempuan, itu anugerah Allah. Jadi rasa cinta yang ada pada diri kita itu anugerah Allah. Oleh karena itu cinta itu tidak boleh diberangus. Dalam konsep Islam cinta itu tidak boleh dinafikan, ya. Tapi juga tidak boleh dibebaskan. Cinta itu harus dikendalikan, diatur, sehingga cinta itu akan membawa kemuliaan kita, sehingga cinta itu tetap memelihara kemuliaan kita. Karena cinta itu kan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pamil kuno. Ada itu. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu memang ada benarnya. Karena cinta itu dari mata turun ke hati, maka nas-nas Quran itu mewajibkan kita untuk menundukkan pandangan, ya. Karena cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau sekarang mungkin mata itu diperluas lagi, ya. Dari medsos turun ke hati. Ada yang cinta itu lewat dunia maya. Lalu kamu kok bisa berjodoh? Iya Pak, ketemu di Facebook. Oh iya Pak, itu dulu lewat Instagram. Perjodohan yang betul-betul asalnya nggak kenal, karena di Facebook lalu jadi kenal. Jadi mungkin pamil itu sudah tidak tepat, dari mata turun ke hati itu karena ada dari Facebook turun ke hati. Oleh karena itu, karena ya di Facebook kan mata juga karena melihat fotonya, ya, update statusnya itu bergaya-bergaya di situ dilihat, ya. Sehingga menimbulkan cinta. Maka Al-Quran memberikan aturan dalam surat An-Nur, ini perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakan Muhammad kepada para laki-laki yang masih muda terutama, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, supaya mereka menjaga, ya, kemaluannya, menjaga nafsunya. Dzalika azkalahum, itu lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Itu untuk laki-laki. Kemudian ada ayatnya juga perintah menundukkan pandangan untuk perempuan. Jadi dari pandangan itu bisa jatuh cinta bukan laki-laki saja, tapi kalau magnetnya laki-laki dalam memandang itu lebih besar, ya memang nanti diakui, dibenarkan oleh hadis-hadis Rasul.
tapi wanita juga begitu. Maka dalam An-Nur ayat 31 ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, kalau perempuan ada tambahannya. Katakan Muhammad kepada wanita-wanita supaya menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Ya, tapi di sini kalau wanita ada tambahannya. Ya, wala yubdina ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu ada tambahannya begitu. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jadi kalau wanita ada stressingnya, wanita jangan menampakkan keindahan tubuhnya kecuali yang biasa dilihat. Kata jumhur ulama, yang boleh dilihat itu hanya wajah dan tapak tangan. Kalau sudah dewasa, ilama minha itu para ulama menafsirkan begitu. Bahkan dalam khitbah melamar itu yang boleh dilihat hanya wajah aja, tapak tangan. Meskipun laki-laki melamar perempuan begitu, walaupun ada pendapat yang di luar itu, saya Daud Tabogiri itu boleh melihat rambutnya, nah, jadi dilepas ujungnya kalau dilamar. Tapi itu pendapat yang tidak umum, ya, pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama tidak boleh dilihat kecuali muka dan tapak tangan saja. Jadi itu supaya kita selamat, kita harus menundukkan mata. Tapi boleh kita memandang, bolehlah memandang perempuan. Jadi kalau ketemu perempuan, memang kita tidak boleh memejamkan mata. Ada perempuan kita memejamkan mata nanti nabrak, bisa nabrak tiang listrik. Boleh kita lihat, tapi hanya pandangan pertama saja. Pandangan-pandangan berikutnya sudah tidak dibolehkan. Itu Rasulullah menasihati kepada sahabat beliau Ali karramallahu wajhaha, wahai Ali, ya, jika kamu melihat wanita, lihatlah sebatas pandangan pertama saja, jangan melihat pandangan berikutnya. Jadi sedetik atau 2 detik itu bisa dilihat, tapi tidak boleh dilanjutin, didramatisir. Nanti takut turunnya ke hati. Ya, jadi hanya sampai di mata saja, hanya dipandang sekedarnya saja, itu yang dibolehkan. Untuk menjaga pergaulan juga tidak hanya memandang saja, ya, harus kita batasi, tapi juga banyak. Misalnya tidak boleh untuk berdua-duaan, alawat, laki perempuan tanpa ada mahramnya. Kalau di Aceh sana berdua-duaan, mudah-mungkin sudah pelanggaran dan bisa ditangkap, dibawa ke wilayah Hisbah, semacam apa gitu, Satpol PP bisa ditangkap dan nanti disidang oleh pengadilan agama, bisa dikenakan hukuman kalau terbukti bukan mahramnya berdua-duaan. Nah, itu dilarang oleh agama, karena kalau berduaan laki perempuan yang bukan mahramnya, maka yang ketiga adalah setan. La yahwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahu mahramin. Ya, janganlah laki-laki dan perempuan itu bersepi-sepi, ya, kecuali bersama mahramnya. Ya, kalau ada anak gadis ingin ketemu pacarnya, sebenarnya tidak boleh berpacaran, ya. Yang ketemu calonnya boleh, tapi harus ditunggu ayahnya. Kalau kamu nanti ke rumah ingin ketemu saya di rumah saja, nanti ayah saya menunggu. Wah, wanita kuno, kenapa kita mau bertemu ngomong-ngomong? Harus ada ayahmu di situ, ya, jadi asik-asik kan? Jadi mungkin pemuda yang tidak paham agama tidak mau, tapi kalau laki-laki yang soleh mau, oke, nanti aku mau kenalkan diri kepada ayah dan ibumu. Setelah itu aku segera melamar dulu, wanita laki-laki yang baik. Nah, itu gampang aja, cari menantu, ya. Kalau calonnya itu berani datang ke
rumah, ibu tunggui mau ngomong apa ibu dengarkan aja, mesti laki-laki yang lain. Kalau mau ngajak anak ibu sepi-sepi jangan boleh, itu nanti akan terjadi hal-hal yang melanggar agama. Kemudian dalam menjaga pergaulan juga tidak boleh salaman laki perempuan yang bukan muhrim. Itu pendapat jumhur, meskipun ada pendapat ya yang membolehkan sepanjang tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Jadi sebagian ulama membolehkan salaman laki perempuan sepanjang tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Misalnya kakek dan nenek boleh salaman karena mungkin sudah tidak ada syahwat, tapi mungkin masih menimbulkan fitnah. Ya, itu ketua PDM kenapa bersalaman dengan ketua Aisyah? Ketua PDM 60, ya Aisyah 50. Mungkin tidak ada syahwat, tapi mendengar fitnah, itu tidak boleh. Jadi sulitlah menghindari fitnah dan syahwat, sehingga tidak boleh salaman. Fitnah itu artinya menimbulkan kasak kusuk, menimbulkan kegaduhan. Jadi fitnah itu bisa kita artikan kegaduhan. Padahal fitnah itu bahasa aslinya dalam Quran syirik, tapi sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya menimbulkan kegaduhan. Tidak boleh, meskipun tidak ada syahwat, tidak boleh menimbulkan kegaduhan. Mengapa tidak boleh? Karena dia ada hadis riwayat Imam Tabrani, ya, di ayat ana fi ra'si rajulin bimikyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la takhillu lahu. Jadi ini ada hadis katanya kepala seseorang laki-laki ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada salaman dengan perempuan. Sehingga itulah tidak boleh, tapi memang ada hadis lain sepanjang tidak ada syahwat dan fitnah tidak mengapa. Nah, itu kan sudah tua, ustaz yang kita kasih salaman sudah tua, sudah nenek-nenek. Ya, nah, kata orang, siapa yang menjamin dengan nenek-nenek itu tidak ada syahwat? Kata orang, kalau kita makan kacang tanah itu pertama yang kita makan yang yang keras-keras yang isinya sempurna, kencang-kencang kita makan kacang itu. Tapi kalau yang kencang-kencang tidak ada, yang kempes-kempes sudah dimakan. Nah, itu takut begitu. Yang muda-muda tidak ada, itu yang tua-tua juga ada godaan setan. Kemudian bagi wanita muslimat ya itu memang banyak hal-hal yang harus dijaga. Misalnya untuk menjaga kemuliaan itu tidak boleh berpakaian yang ketat, yang tipis, ya itu dilarang oleh Islam. Ya dalam hadis yang agak panjang oleh Muslim itu wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Ya, jadi ada orang itu yang wanita itu yang pakaian tapi telanjang. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Ya. Jadi wanita yang berpakaian tipis, suka lenggak-lenggok, jalannya seperti punuk unta. Ya, itu kan kita lihat mungkin apa itu di acara-acara apa itu namanya yang memamerkan pakaian-pakaian itu fashion show. Fashion show itu kan lenggak-lenggok, pakaiannya tipis atau ketat, itu katanya tidak akan masuk surga. La yadkhulannal jannata wa la yajidna rihaha, tidak akan mencium baunya, karena baunya itu sangat jauh akan dicium. Jadi tidak boleh pakaian harus yang tertutup auratnya, yang kerudungnya diturunkan saat menutupi dada, itu namanya jilbab. Jadi bukan di kepala saja itu namanya jilbab, namanya jilbab itu sampai ke perut sini ditutup. Ya. Kalau ingin ikhtiyat kehati-hatian, boleh pakai cadar, ya. Tidak ada masalah. Kadang-kadang pakai cadar dipersoalkan, kan wajah-wajahnya sendiri.
Ditutup sendiri, apa persoalannya? Yang telanjang tidak dipersoalkan. Nah, itu aneh lah. Jadi manusia masa kini ya agak aneh-aneh. Kemudian yang berikutnya, ya dalam rangka hifdzun nasli itu ada beberapa hal yang harus kita jaga. Jadi intinya dalam menjaga nasab ini segala hal yang merupakan wasilah sarana menuju kepada pergaulan bebas itu dilarang. Kan ayatnya la taqrabuz zina dalam surat Al-Isra ayat 32 itu la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek cara. Jadi yang dilarang itu mendekati sudah dilarang. Mafhum muwafaqahnya apalagi berzina mendekati dilarang. Semua media yang bisa mendekatkan manusia kepada zina itu dilarang. Ya media apa saja, termasuk media online, apa itu update status, apa itu chatting, apa itu lihat gambar, itu dilarang. Karena sebagai wasilah ke sana, berdua-duaan tadi dan seterusnya. Dan dalam kacamata Islam untuk menjauhkan manusia dari zina itu memang ada hukuman yang berat, ya, supaya ada efek jerah. Tapi kita di negara Indonesia yang mayoritas Muslim itu justru zina itu dari sisi hukum pidana itu bukan kejahatan, ya, karena hukum pidana kita itu masih pakai hukum Belanda. Hukum pidana, hukum perdata sudah merdeka sekian ratus tahun, ya, tapi induk hukumnya itu masih warisan Belanda. Yang sudah produk Indonesia itu hukum acara pidana, UHAP sudah, tapi KUHP-nya kita undang-undang hukum perdatanya masih murni Belanda. Di hukum Belanda itu perzinaan itu bukan tindak pidana, bukan kejahatan, ya, bukan kejahatan, bahkan bukan pelanggaran. Dengan ketentuan, ya, ada ketentuan. Kalau zina itu disebut pelanggaran apabila yang berzina itu sudah punya pasangan, selingkuh, kemudian pasangannya menuntut, itu baru dianggap pidana. Karena perzinaan dalam hukum pidana kita itu namanya delik aduan. Kalau suami atau istrinya tidak terima, lapor ke polisi, itu baru bisa diproses hukum. Tapi kalau pasangannya tidak protes, happy-happy saja, itu tidak kejahatan, tidak pula pelanggaran, apalagi bujang sama bujang, kecuali anak yang masih di bawah umur. Ya, orang dewasa menggauli anak di bawah umur, itu baru ada deliknya. Kalau dewasa sampai dewasa, apalagi duda dan janda atau bujang, tidak ada deliknya. Yang pasangan pun tidak ada deliknya, tidak ada tindak pidananya, asal tidak lapor. Itulah hukum Belanda. Padahal hukum dalam Islam itu keras. Ya, zina itu ya, pokoknya hubungan badan yang bukan dengan istrinya atau bukan dengan budaknya. Kalau zaman dulu itu zina namanya. Dan hukumannya berat. Kalau dia masih bujang, ghairu muhsan, bujang sama bujang itu dihukum cambuk 100 kali. Terus dikeluarkan dari bangkai sini kalau dia orang bangkai, dibuang ke bangkai laut sana setelah dicambuk 100 kali. Kalau di Aceh sudah dipraktekkan, tapi nyambutnya masih pakai tangan begini pelan-pelan. Kalau nyambutnya di ayun begini pakai rotan 100 kali, dia bisa lumpuh orangnya. Di Aceh sudah dipraktekkan, nyambutnya agak pakai 2 tangan begini ya, tapi sudah dipraktekkan. Nah, sudah bagus lah ya. Kalau muson, orang yang sudah punya istri atau sudah punya suami, maka hukum rajam, ya, ditanam badannya sampai leher, terus dilempari batu sampai meninggal, dan itu harus di depan umum. Wah, kok kejam Islam itu? Ya, tidak kejam, tetapi perlu diingat proses eksekusi itu setelah melalui proses pengadilan yang panjang. Dan saksinya harus melihat langsung 4 orang
Jadi kalau ada 4 orang melihat langsung dia berbuat zina, itu baru dihukum rajam. Kalau ada seseorang, ada pria wanita bergandeng tangan masuk hotel, tapi tidak tahu saksi itu berbuat apa, belum bisa dihukum. Jadi untuk bisa dihukum rajam tadi atau dicambuk 100 kali itu betul-betul proses pengadilannya sangat ketat. Dan hampir tidak ada orang yang berzina ditonton 4 orang secara langsung, itu hampir tidak ada. Kalau sudah ada seperti itu binatang, maka layak dihukum rajam. Itu cara memahaminya. Itu harus berzina di pasar atau di tempat umum, itu sudah luar biasa. Berarti ini binatang bukan manusia. Tapi kalau masih sembunyi-sembunyi dalam kamar, ya tidak mungkin ada 100 orang atau 4 orang yang melihat. Itu maksudnya begitu. Bahkan dalam kasus rajam itu, ya, di zaman Nabi, ini kasusnya ada pernah dihukum rajam Ma'is bin Malik, atau kasus Al-Ghamidiyah, itu yang perempuan itu lapor kepada Nabi, saya telah berzina, sudah kamu kembali. Nah, jangan lapor seperti itu, kembali lagi, saya betul-betul berzina, minta hukum, suruh kembali lagi, pulang. Sampai yang ketiga, apa kamu sudah hamil? Ya, hamil. Sudah, nanti urusan setelah anakmu lahir. Sebab jadi Nabi tidak ingin orang itu dihukum rajam. Sampai datang yang keempat kalinya, bayinya sudah lahir, dia siap dirajam, disidang, betul terbukti, ya, baru dihukum. Itu atas permintaan wanita itu sendiri yang lapor berkali-kali karena ingin menebus dosanya supaya di akhirat ringan. Jadi kalau sembunyi-sembunyi ya tidak bakalan dihukum. Jadi hukuman itu sangat ketat. Demikian pula tidak boleh menuduh orang baik-baik, wanita baik-baik berbuat zina. Kalau dia menuduh tidak bisa membuktikan, ya, juga dihukum cambuk 80 kali dan tidak akan diterima kesaksiannya. Jadi innal ladzina yaquluna musallati al-mu'minati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Jadi tidak boleh sembarang orang menuduh ini berzina itu dilaknat oleh Allah. Nah, gitu ya. Jadi karena Islam itu ketat menjaga nasab, maka segala hal yang membawa kepada perzinaan dilarang. Dan kalau kita bisa memelihara diri dari perbuatan itu, maka kita termasuk untuk orang yang beruntung. Dalam Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali disalurkan kepada pasangan-pasangan resminya, au ma malakat aymanuhum, kepada budak-budaknya zaman dulu, fa innahum ghairu malumin, itu tidak tercela. Paman dakwah wara dzalika qaulai kaumul adun, kalau mencari di luar itu maka termasuk orang yang melampaui batas. Sudah punya pasangan yang sah halal, kenapa cari pasangan lain? Maka itu adun, melampaui batas. Karena demikian demikian baiknya ajaran Islam itu dilahirkan oleh Allah untuk hifdzun nasli, menjaga keturunan tadi. Maka ada tuntunan yang khusus dalam Islam dalam rangka menjaga zina itu, yaitu ada kekhususan bagi laki-laki yang kuat fisiknya, ya, mapan ekonominya, itu bisa beristri lebih dari satu. Nah, tapi syaratnya itu kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat akalnya, kuat ilmu manajemennya, bisa mengatur dua istri masih boleh. Maka ayatnya fa in khiftum ala tuksitu fil yatama, kalau kamu takut berbuat tidak adil dengan anak yatim yang kamu pelihara, kamu ambil sendiri, ya, itu takut tidak adil. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa subhanahu. Fa in khiftum ala taqdir fa waqidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ala ta'awun. Itu ayatnya. Jadi boleh kalau dia kuat fisiknya, kuat ekonominya, menurut ulama bisa mengatur 2 istri, 3 istri, 4 istri boleh. Tapi tidak wajib, boleh saja 2, 3 sampai 4. Nah, itu agar laki-laki yang kuat dan sehat tadi tidak melakukan mengambil wanita
simpanan, tidak boleh wanita simpanan atau wanita panggilan. Yang boleh adalah istri. Jadi wanita jangan pilih, karena ini memang kekhususan untuk laki-laki. Jadi syariat itu ada khusus perempuan, ada khusus laki-laki. Ya, jadi boleh. Tapi kalau fisiknya sudah lemah-lemah, sudah jalan saja goyang-goyang, loyo-loyo, uangnya juga pas-pasan, sakunya rata terus, ya jangan banyak tingkah, beristri lagi, satu saja kalah kabur. Jadi itu kedudukannya seperti itu, untuk menjaga agar tidak terjadi perzinahan. Maka boleh bagi laki-laki yang khusus untuk beristri lebih dari satu, laki-laki yang kuat. Maka dulu pernah saya baca tarik sejarah, apa benar apa tidak, ketika Bung Karno ketemu Malik Aziz di Saudi sana. Malik Aziz itu tauhid Mamlakah, orang yang menyatukan negeri Saudi. Itu Bung Karno ketika ke sana, itu bincang-bincang di istana, mereka berdua itu heran, kenapa ada laki-laki yang mencukupkan diri hanya pada satu istri. Mereka berdua heran, karena mereka berdua banyak istrinya. Sehingga mereka berbincang-bincang, ada laki-laki yang mencukupkan diri hanya satu istri. Mereka berdua heran. Kita sebaliknya heran, kenapa mereka berdua itu banyak istrinya. Ya? Bung Karno kan banyak istrinya, tidak hanya orang Indonesia, tapi sampai orang Jepang. Ya karena presiden, gagah, mampu kan. Apalagi raja. Oh, raja itu istrinya banyak. Raja Abdul Aziz itu mulai dari Yaman, Arab semua. Makanya anaknya itu sampai berapa puluh. Anaknya Raja Abdul Aziz itu sampai Salman, Raja Salman dan Abdul Aziz itu masih anaknya. Mulai dari Faisal, Fahd, anaknya semua. Ya, kemarin diangkat kota itu Mukrim dan Abdul Aziz itu istri dari Yaman. Begitu Raja Salman naik takhta, diganti lagi Mukrim, diganti anaknya sendiri. Itu baru peristiwa yang berbeda. Lalu ada anak raja yang berkuasa jadi putra mahkota, itu mesti adiknya. Nah, tapi tidak heboh karena kerajaan, lain dengan demokrasi. Sedikit-sedikit gaduh heboh, mau pilihan heboh, kalau di sana tenang-tenang, karena nanti yang jadi raja berikutnya sudah jelas. Nah, itu ada plus minusnya. Jadi terakhir perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka menjaga nasab ini kita perlu pertegas bahwa agar manusia itu tetap terjaga harkat dan martabatnya, untuk menyalurkan nafsunya tadi, maka jalan satu-satunya yang jalan smart adalah melalui lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan itu adalah jalan yang smart, jalan yang paling cerdas dalam Islam. Oleh karena itu lembaga pernikahan dalam pandangan Islam sangat penting. Akad nikah itu disetarakan dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Jadi perjanjian yang disebut dalam Quran Mitsaqul Ghalidz itu hanya dua, perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perjanjian pria dan wanita ketika akad nikah. Hanya itu. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidz. Jadi wanita-wanita itu kamu ambil dengan mitsaqan ghalidz. Kalau manusia sudah menempuh pernikahan, tersalurkan kebutuhan biologisnya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan rohaninya sudah tersalurkan. Oleh karena itu pesan-pesan yang mulia dari Al-Quran, bila kita sudah mengikatkan tali pernikahan, harus kita jaga tali pernikahan itu hanya berpisah ketika kita salah satunya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satunya diamanatkan kepada kepala keluarga sistem rusak ya. Tahrim ayat 5, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Laki-laki sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab supaya memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya. Jadi dalam kehidupan perjodohan kita, rumah tangga, yang kita utamakan adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya jangan sampai kita dalam rumah tangga itu melakukan kemaksiatan sehingga diancam oleh Allah dengan siksanya. Itulah
melalui lembaga perkawinan, sehingga pemuda-pemuda yang sudah mampu didorong untuk segera menikah. Meskipun belakangan ada produk hukum, ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu direvisi, yang revisinya hanya khusus umur. Kalau dulu menikah itu laki-lakinya 19, perempuannya 16. Sekarang disamakan karena ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, itu diskriminasi karena laki perempuan kok beda. Akhirnya diputus Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pembuat undang-undang DPR Presiden untuk merubah itu. Nah, sekarang disamakan untuk menikah secara resmi itu sama batas umurnya, perempuan 19, laki-laki 19. Sehingga di Kabupaten Bangka ini Pengadilan Agama kebanjiran orang yang mau menikah perempuannya masih di bawah 19 tahun, 17, 18 mau menikah. Karena ditolak oleh KUA, maka dasarnya ada Pengadilan Agama, namanya dispensasi kawin. Minta kepada Pak Hakim, aku mau kawin tapi umurku masih 17. Loh, kenapa kamu diperiksa? Kenapa kamu mau kawin masih 17? Tunggu dulu lah. Apa kamu sudah datang bulan? Sudah. Apa sudah bisa mandi kalau kumpul suami istri? Belum bisa. Nah, itu belajar dulu cara mandi besar. Apa itu mandi besar? Nah, mandi besar kita nggak tahu kamu mau kawin bagaimana. Sudah bisa masak? Sudah. Masak apa? Masak air. Aduh. Kalau bikin onyek sudah bisa? Oh, nggak bisa. Nah, itu. Jadi sekarang banyak itu orang yang 17, 18 kata pengadilan. Ya ada, sebagian besar kita kabulkan karena mereka sudah kita tanya, kamu mau kawin di mana? Sudah, kata orang tua ini sudah kemana-mana berdua, sudah lengket kayak perangko dan kertas, susah dipisahkan. Nah, daripada nanti terjatuh pada zina, ya banyak kita kabulkan 99%. Yang ditolak itu yang aneh-aneh saja. Umurnya masih 14 tahun, buang ingus saja belum bisa. Tunggu dulu lah, kan? Itulah kehidupan. Mudah-mudahan nanti bahasan sekali lagi lah kita akan bahas. Insya Allah diizinkan oleh Allah. Ya, kalau sebelum ternyata saya tiba-tiba sudah dimutasi ke Pengadilan Agama Trenggalek, Jawa Timur. Jadi istri senang mau pulang kampung. Kalau saya senang di mana-mana senang. Saya kira begitu ya. Nanti yang berminat bukunya itu ke Aisyah supaya bisa membaca meskipun tidak tatap muka. Mungkin ada pertanyaan bisa atau masukan-masukan. Silakan. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, singkat saja. Ini mau potong ini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali materinya kali ini, khususnya tentang poligami. Iya. Berkaitan dengan poligami, saya pernah mendengar sebuah hadis. Ada sahabat yang menikahkan Nabi SAW, tapi dia masih merasa miskin. Dia melapor kepada Nabi. Lalu saya tidak salah dengar dalam hadis tersebut, kemudian dia dinikahkan kembali lagi yang kedua kali, tapi tetap masih miskin juga. Dia melapor, dinikahkan lagi, nanti 3 kali, ternyata masih miskin juga. Dia lapor lagi, akhirnya menikah lagi 4. Itu menikah 4, dia kaya raya. Karena yang keempat ini pengusaha, dia kerjakan istri 1, 2, 3 di tanah. Nah, ini kalau dilihat hadisnya, ternyata bukan cuma dilihat dari sisi ekonomi. Apakah benar hadis ini? Dan apa penjelasan Ustaz tadi, syarat seorang berpoligami itu harus bagus ekonominya, di samping yang lain-lainnya. Kemudian yang bagaimana tentang poligami ini? Karena tokoh-tokoh banyak yang belum mencontohkan, padahal sudah bagus ekonominya. Termasuk antum mungkin ketua pengadilan dan
yang saya dengar tidak cuma pada aspek individunya harus disadarkan, tapi juga pada sistem aturan seperti yang menikah, aturan yang terkendala akhirnya tindakan tempat yang lainnya seperti pengadilan agama dan mengurusnya. Maka kalau saya lihat di bank itu orang yang baik masuk di bank dia tidak bisa terhindar dari riba. Jadi dalam membentuk harkat martabat seorang manusia dan Islam yang beriman tidak cukup individu tapi juga aturan. Bahkan di luar negeri itu dilarang berjilbab. Akhirnya orang yang sekolah di sekolah itu harus melepaskan jilbabnya. Karena kalau tidak dia harus dikeluarkan dari sekolah. Dan bagaimana ini dengan unsur perubahan sistem aturan juga. Karena dalam membentuk individu kebanyakan kelihatannya dari sistem. Untuk menentukan anak SD saja kalau mau dari dulu kita lihat sampai sekarang seperti saya tamat SD tidak bisa hafal 1 juz 30. Tapi kalau sekarang bisa hafal juz 30. Kalau sekolahnya di Madani atau STP, sekolahnya Wahda. Karena memang kurikulumnya diarahkan tambah 1 mata pelajaran aktif. Jadi hasilnya lebih bagus lagi. Mengamat bagaimana pendapat Ustaz tentang sistem aturan. Terima kasih dalam bentuk individu yang bermartabat harkat martabat manusianya baik beriman pada Allah SWT. Terima kasih. Ya, terima kasih soal hadis tadi. Hadis Syakhurin yang begitu terkenal. Saya belum tahu juga bahwa hadisnya sahih atau tidak. Tapi nas Al-Quran itu ketentuan umum. Ya, jadi poligami itu sudah boleh. Kalau hadisnya sahih memang ada. Iltamisu bina binikah memang ada. Carilah kekayaan dengan menikah. Itu khususnya yang bujang-bujang ini ya, yang belum punya pasangan. Tapi kalau sudah punya, prinsipnya hanya boleh saja. Tetapi para ulama memberi syarat-syarat, dan syarat-syarat itu sudah dituangkan dalam hukum positif kita. Jadi di Indonesia untuk poligami syaratnya lebih berat karena harus minta izin dulu ke pengadilan agama. Pengadilan akan periksa syarat-syarat apakah berapa penghasilannya tiap bulan, berapa kekayaannya. Terus ada syarat yang berat yang memang di dalam hukum Islam tidak ada, tapi di pengadilan agama diberlakukan. Harus ada kerelaan dari istri pertama, meskipun di dalam fikih tidak ada, karena sistem itu dibuat karena para pembuat undang-undang itu berpendapat bahwa laki-laki yang mau menikah tidak izin istri itu laki-laki yang tidak berakhlak. Mau pergi luar kota saja izin, kalau ini mau nikah tidak izin, padahal nikah itu merubah kehidupan. Maka persyaratan izin itu dari istihad para ulama kita demi kemaslahatan bersama, maka diharuskan izin. Kalau istri pertama sudah menolak, sudah ditolak oleh pengadilan. Jadi sistem yang kita buat, kita tambah. Kalau tidak ditambah sistem itu, karena kualitas kita ini, individu kita ini tidak sama dengan sahabat. Ya, karena kita ini banyak tidak jujur sehingga perlu dibuat aturan. Semakin orang tidak jujur, aturan semakin banyak. Nah, tapi tidak juga dengan banyak aturan menjamin kebaikan. Karena itu hanya boleh saja, maka tidak mesti para ustadz, para pimpinan harus memberi contoh poligami. Karena tadi ada persyaratan izin tadi harus resmi. Kalau poligami liar, berarti tokoh itu tidak mencontoh. Kalau saya sekarang sudah tua, jadi sudah keinginan poligami sudah menurun. Menurut dulu ya. Istri saya tanya, tidak siap. Saya dipersilakan dan minta pulang ke rumah orang tuanya. Nah, itu bukan poligami, bilang itu ganti istri. Jadi itu sudah pernah klarifikasi dengan istri, dan istri kan begitu, boleh silakan. Tapi aku minta pulang supaya mengganggu bulan madunya, yang sama dengan aku. Nah, kemudian yang ketiga, perbaikan sistem. Di Indonesia sudah kita lakukan, tapi perbaikan sistem itu secara gradual, tidak pakai revolusi. Kalau dulu belum ada bank syariah, sekarang sudah ada bank syariah. Itu kan sistem berubah. Sudah banyak peraturan undang-undangan yang berpihak kepada syariah. Meskipun tadi kasus pidana tadi belum, karena kemarin diajukan undang-undang ya tentang KUHP ditolak rame-rame oleh mahasiswa sampai demo, padahal waktu mau disahkan. Setelah digarap 100 tahun atau berapa tahun, tapi di demo kuat-kuat akhirnya DPR belum mengesahkan, masih akan
godok lagi. Nah, mudah-mudahan nanti KUHP produk nasional ini ya perzinaan sudah masuk delik, bukan delik aduan saja, sudah masuk delik. Yang harapan kita. Jadi sistem alhamdulillah sudah berubah, tapi itu perlu perjuangan perubahan sistem itu ya, untuk mengarah ke lebih baik, dan itu sudah nampak hasil-hasilnya atas perjuangan umat Islam. Kalau umat Islam tidak berjuang, ya tidak mungkin ada sistem yang baik. Jadi sabar-sabar kita berjuang tahap demi tahap sehingga nilai-nilai Islam bisa masuk ke perundang-undangan kita. Maka kalau ada norma-norma yang bertentangan dengan Islam seperti mau pengesahan LGBT ya tentu akan ditolak rame-rame. Mudah-mudahan umat Islam bisa punya semangat untuk berjuang sehingga produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden tetap sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.